Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dini Stivana, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 1054602532225, mengajar di SDN Impres 1 Laswani. Pada hari ini, Senin 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Everybody. Buka, tutup, buka, tutup. Goyang-goyang. Buka, tutup, buka, tutup. Sambil tertawa. Everybody stand down please. Stand down please. Stand down please. Tepuk doa. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa bersama-sama dan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman kalian yang tidak hadir hari ini ada? Siapa? Aziza. Ihsan. Oke, baik anak-anak, mari kita doakan semoga teman kalian yang tidak hadir hari ini ada sakit. Jadi kita doakan bersama semoga mereka sehat kembali dan besok bisa belajar bersama dengan kita di sekolah. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Siapa di sini yang sebelum berangkat ke sekolah makan dulu? Oke, Ibu tanya lagi, mengapa kita perlu makan? Kenapa? Kenapa kita perlu makan? Ya? Zizan bilang agar tidak lapar di sekolah. Apa lagi? Dia bilang tidak sakit. Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ya, benar. Yang dibilang teman kalian tadi, supaya kita tidak lapar di sekolah, agar tidak sakit. Oke, Ibu tanya, apakah hewan dan tumbuhan memerlukan makan? Supaya bisa berkembang biak, hidup, apa lagi? Sehat. Ya, benar. Nah, dari 3 pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan sama kalian, itu masuk ke dalam materi kita hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu mengingatkan dengan kesepakatan kelas kita. Oke, ini adalah kesepakatan kelas kita. Jadi, selama kita belajar, kalian harus mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat
pertama. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu bacakan kembali ya. Pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kedua, dengan menggunakan media diorama rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan susunan yang tepat. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 27 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan diperhatikan video pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan videonya. Lihat baik-baik ya. Ayo Iqbal, perhatikan videonya Iqbal. Nah, coba lihat. Hewan apa ini? Ya. Kira-kira di video ini elang makan apa? Oke. Sampai habis. Nah, ini apa? Burung elang yang sudah? Iya, burung elang yang sudah mati. Sudah kalian lihat dengan jelas tadi videonya? Sudah. Video apa yang tadi kalian lihat? Rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Ibu tanya, kenapa ular memakan tikus? Kami termasuk pada salah satu rantai makanan ular itu. Karena salah satu rantai makanan ular itu ada lagi. Ada lagi? Kenapa sampai ular memakan tikus? Contoh, Abian. Kenapa Abian memakan nasi? Nah, Abian bilang karena lapar. Ya, benar. Kira-kira setelah kalau Abian lapar dan Abian tidak makan, apa yang akan terjadi sama Abian? Masa mati? Mati itu sebentar untuk apa? Ya, kelaparan. Jadi ingat ya, kata mati itu sebutan untuk hewan. Kalau manusia apa? Ya. Oke, tadi teman kalian bilang apa tadi? Karena salah satu rantai makanan. Tadi kalau Abian tidak makan nasi, apa yang Abian rasakan? Ya, kelaparan. Begitu juga dengan ular. Kalau ular tidak makan, ular akan kelaparan. Semakin lama ular kelaparan, ular akan ular akan mati. Sekali lagi ingatkan ya, jika ular tidak memakan tikus tadi yang kalian lihat videonya, ular akan kelaparan. Dan semakin lama ular kelaparan, ular akan mati. Kalau ular pada mati, apa yang akan terjadi?
dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Iya, untuk mendapatkan energi. Tadi Ibu bertanya sama kalian, kalau abian tidak makan nasi, abian akan kelaparan. Jadi abian tidak mempunyai apa? Energi. Iya, energi. Energi itu kita butuhkan untuk selalu beraktivitas. Kalau kalian tidak mempunyai energi, kira-kira kalian semangat untuk belajar? Tidak. Makanya tadi Ibu sudah pancing dengan pertanyaan tersebut. Kalau manusia atau makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak makan, akan tidak mendapatkan energi. Kalau tidak ada energi, semua akan loyo, tidak bisa melakukan aktivitas dengan semangat. Oke, sekarang dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Lanjut. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah Tumbuhan hijau. Ya, benar, tumbuhan hijau sebagai produsen. Kenapa? Karena hanya tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Makanya tumbuhan disebut dengan produsen. Oke, lanjut. Nah, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen satu adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya yang berperan sebagai konsumen satu adalah hewan herbivora atau omnivora. Kalau hewan herbivora ini hewan pemakan apa? Iya, tumbuhan. Kalau omnivora pemakan segalanya. Sekarang Adeva, baca yang kedua, konsumen 2. Silakan kasih besar suaranya. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen 2 adalah hewan karnivora atau omnivora. Nah, lanjut. Siapa? Nabil. Sebesar suaranya. Konsumen 3. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Hingga konsumen puncak organisme yang menduduki posisi puncak biasanya adalah hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Oke, benar. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, ini contoh rantai makanan. Ini tadi yang disebut dengan produsen. Ini gambar apa? Iya, tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan sebagai Produsen kenapa bisa disebut tumbuhan sebagai produsen? karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Bagus, ya benar. Sekarang konsumen
Adeva, Dika, Adisti, sama Zita. Mana kelompok visual angkat tangan? Oke, ini tugas untuk kelompok visual. Pegang dulu ya, sebentar ibaratkan. Kelompok auditory. Oke, silakan. Ini tugasnya. Dan kelompok kinestetik. Untuk kelompok visual mempunyai tugas menggunting dan menyusun rantai makanan dengan tepat. Untuk kelompok auditory, tugasnya di sini sudah ada lagu tentang rantai makanan. Tugas kalian silakan kalian menyusun penjelasan tentang rantai makanan di sini. Di sini di topi ini, topi rantai makanan ibu sudah tulis namanya. Nah, yang tidak ada namanya di sini berarti menjadi sutradara. Ya, kan bermain peran. Kelompok visual. Ya, silakan. Untuk kelompok auditory, kalian dari lagu ini, kalian menyanyikan lagu ini terus kalian tulis. Kira-kira nomor 1 di sini apa ya? Ayo, silakan bekerja sama. Topinya, ibu tulis nama nih. Ya, jangan lupa tulis nama dulu ya, nama kelompoknya. Ibu panggil dulu perwakilan kelompok dari kelompok visual. Silakan maju. 1 orang saja. Ayo langsung maju. Alifa maju. Silakan Alifa. Yang mana produsen dan tempatnya di mana? Silakan. Ya. Oke. Selanjutnya, silakan duduk Alifa. Tepuk tangan untuk Alifa. Selanjutnya kelompok auditory. Fatul maju. Ayo Fatul maju. Kira-kira Alifa tadi sudah menentukan produsen. Fatul silakan. Fatul tentukan yang mana konsumen satunya. Kelompok kinestetik. Gazia maju. Konsumen 2-nya apa? Ya, hewan apa? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Dika. Ini disebut apa? Jamur. Jamur fungsinya untuk apa? Sebagai konsen atau pengurai. Silakan kalian perhatikan. Ya, lengkaplah media diorama kita tentang rantai makanan. 1, 2, 3. Oke, kelompok visual silakan maju. Oke, perhatian. Silakan. Salam dari salam. Perhatikan temannya. Assalamualaikum Maju semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produsen adalah penghasil makanan yang akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu memakan produsen agar mendapatkan energi. Konsumen 2 memakan konsumen 1 agar mendapatkan energi. Yang lain perhatikan. 3 memakan konsumen 2 agar mendapatkan energi. Ketika konsumen 3 mati akan menjadi dekomposer atau pengurai. Kita berikan apa sama mereka? Kita kasih. Wow, keren. Wow,
konsumen 1, Yaitu hewan apa ini? Sebutkan. yaitu hewan tikus. Oh. Karena atau omnivora adalah konsumen 2. Kita berikan tepuk good job buat mereka. Perhatian. Nah, dari hasil diskusi kalian bisa memberi penjelasan kesimpulan apa semua yang telah kalian tampilkan di depan. Dalam sebuah rantai makanan ada produsen, terus ya, produsen itu, ayo, produsen ya adalah tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan disebut dengan produsen? Oke, terus konsumen satunya apa tadi? Tikus. Konsumen 2? Tiga? Setelah itu dekomposer. Fungsi dekomposer untuk menyuburkan tanah. Ibu guru mempunyai permainan yang namanya micikai. Nah, jadi ini micikai. Gerakan yang sama ibu guru itu maju ke depan. Siap? Kai. Oke, Dika. Maju, Dika. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Oke, silakan masukkan kodenya. Buka Quizizz di Google. Buka Quizizz. Nah, masukkan kode. Sudah? Masukkan kode di sana yang depan. Oke, kita mulai. pembelajaran kita tentang rantai makanan. Ibu ulang, rantai makanan itu apa? Hubungan makan dan dimakannya sebuah makhluk hidup. Dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen 2, konsumen 3 hingga pengurai. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih